Jangan lupa untuk like, komen, dan share video-video daripada channel Irena Handono. Terbaik. Like, comment, and subscribe. Hai, Assalamualaikum. Selamat datang ke channel AR Reaction. Untuk pertemuan kali ini, saya akan react kepada salah satu video daripada channel Irena Handono. Bagi anda yang belum pernah mendengar nama Hajah Irena Handono, Hajah Irena Handono berasal daripada Surabaya, Jawa Timur, Indonesia, dan dilahirkan pada tahun 1954. Beliau dibesarkan dalam keluarga Katolik yang religius dan beliau merupakan seorang pemeluk Katolik yang taat. Sejak bayi, Hajah Irena sudah dibaptis dan sekolah seperti anak-anak lain serta mengikut kursus agama secara private. Dan pada satu tahap dalam kehidupan beliau memilih untuk menjadi biarawati. Namun, cahaya hidayah itu milik Allah. Allah berhak untuk memberikan hidayah kepada siapa sahaja yang dia mahu. Dan akhirnya, rahmat Allah datang kepada Hajah Irena. Beliau kemudian mengucapkan 2 kalimah syahadah pada tahun 1983 ketika usianya 26 tahun. Dan untuk kesempatan kali ini, mari kita saksikan salah satu video daripada channel Irena Handono yang berjudul Salib Bukan Simbol Kristian yang Asli. Lalu bagaimanakah isi video ini? Mari sama-sama kita saksikan. Kalau kita berbicara tentang Kristen, kita nggak bisa lepas daripada berbicara tentang Yesus yang kita menyebutnya Nabi Isa alaihissalam. Jadi ternyata di dalam Bible itu tidak ada satu kalimat atau bahkan satu kata di mana Yesus menyatakan pakailah salib sebagai simbol. Oke. Jumpa lagi bersama kami, insya Allah. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam. Intan, apa kabar? Alhamdulillah, Umi sehat. Sehat. Umi Intan juga ya. Alhamdulillah Umi, insya Allah. Saat ini kita akan membahas subjek yang sedang sangat viral Umi, yang sepertinya sudah ditunggu-tunggu oleh netizen. Dari Umi langsung nih penjelasan tentang yang sedang heboh banget nih Mi, yaitu salib. Karena kan ada beberapa komentar dari beberapa tokoh pun, oh itu bukan simbol, ini tuh asal mulanya dari sebuah negara dan itu asal mula dibangunnya bank darah, seperti itulah kira-kira Mi. Jadi sebenarnya Umi, apakah benar simbol salib itu adalah simbol yang dipakai Kristen dari awal sejarah berdirinya? Jadi begini Intan ya, kalau kita berbicara tentang Kristen, kita nggak bisa lepas daripada berbicara tentang Yesus yang kita menyebutnya Nabi Isa alaihissalam. Ini karena berbicara tentang masalah salib, oke, kita pakai bahasa yang satu dulu, yaitu pakai istilah Yesus. Jadi ternyata di dalam Bible itu tidak ada satu kalimat atau bahkan satu kata di mana Yesus menyatakan pakailah salib sebagai simbol. Oke. Berarti Umi, kalau bukan salib, simbol apa yang dipakai saat itu? Saat Nabi Isa alaihissalam masih hidup bersama murid-muridnya. Ya. Bisa kita buktikan dari berbagai peninggalan yang ada. Jadi yang digunakan sebagai simbol saat itu adalah ikan. Kenapa diambil simbol ikan Umi? Karena murid Yesus itu banyak yang dari kalangan nelayan. Bahkan di dalam Bible pun dinyatakan kepada Petrus ini pekerjaannya adalah nelayan. Petrus itu salah satu murid ya. Jadi Petrus ini menjala ikan. Dan kemudian Yesus menyatakan mulai sekarang engkau akan menjadi penjala manusia. Oke, jadi maksudnya seperti itu ya Mi. Ya, jadi
Kalau berarti zaman dulu itu kita disebut sebagai ikan dong nih, zaman Nabi Isa alaihissalam. Kalau sekarang kan istilahnya kan domba tersesat. Betul, Umi? Artinya begini, itu yang dipahami oleh gereja, bahwa kemudian istilah itu adalah sebagai dasar untuk melaksanakan misi kristenisasi, mengkristenkan dunia. Padahal sebenarnya Kristen sendiri hanya untuk kalangan Bani Israel ya, Mi, sebetulnya. Ya sebab itulah nanti kita bicara lagi. Oke, Umi, jadi Umi bisa jelaskan sedikit tentang bagaimana akhirnya asal mula salib itu dipakai sebagai simbol Kristen. Asal mulanya, sejarahnya, sedikit saja, Umi. Ya, asal mulanya itu sebenarnya kita bisa melihat itu di berbagai belahan dunia dan negara. Bahkan sebenarnya sudah sejak zaman 2000 sebelum Masehi hal itu sudah terjadi. Kalau 2000 sebelum Masehi artinya Nabi Isa pun belum lahir, Umi? Ya pasti dong, karena Nabi Isa alaihissalam itu kan lahirnya itu awal Masehi. Ya. Bahkan gereja pernah salah hitung menyatakan Nabi Isa itu tahun 1 Masehi lahirnya. Oke. Oke. Baik, Umi. Tadi Umi jelaskan bahwa 2000 tahun sebelum Masehi simbol salib itu sebenarnya sudah pernah digunakan. Oleh siapa, Umi? Oke. Jadi gini, Umi urut dari awalnya ya. Baik. Awalnya itu sebagai gugus bintang selatan. Gugus bintang selatan. Jadi kita memperhatikan angkasa, kita lihat berbagai banyak bintang, dan di antara bintang-bintang itu ada yang membentuk salib. Okay. Maka gugus bintang selatan. Ini masih zaman dewa-dewi. Ada dewa bintang, ada dewa matahari, ada dewa bulan, dan seterusnya. Kemudian berikutnya berkembang menjadi simbol penelitian astrologi. Jadi untuk apa? Menentukan waktu, jam, siang, malam, bulan, dan seterusnya. Terus kemudian berkembang lagi. Nah, mulailah masuk sebagai simbol pagan. Di mana? Di India. Wow, jauh sekali dari India. Jadi simbol itu sudah dipakai ya, Mi, ya? Sebelum jauh 2000 tahun sebelum Nabi Isa. Dalam hal ini Umi bisa menyebut banyak buku ya, tapi cukuplah satu buku yang Umi sebutkan, buku yang ditaruh oleh Barbara G. Walker. Maka di dalam buku itu dituliskan bahwa awalnya Kristen awal ya, Kristen awal itu menolak salib sebagai simbol, pagan-pagan itu sudah pakai simbol itu, gitu kan. Dan ketika kemudian harus simbol itu dipakai, maka kemudian disamarkan oleh penganut Yesus. Jadi tadi kan sudah Umi sebutkan, Yesus nggak pernah, gitu ya. Terus murid-muridnya yang 12 pernah nggak pakai? Nggak pernah. Gitu. Terus bagaimana kok jadi begini? Nah, ternyata 2000 tahun itu sebelumnya malah sudah ada, gitu kan. Nah, kemudian penyamaran mulai dipakai itu disamarkan apa? Salib itu kosong, nggak ada orangnya. Ya, sekarang kan ada kalangan gereja Katolik pakai orang, gereja Protestan yang memisahkan diri dari gereja Katolik, Martin Luther itu, maka salibnya itu dikosongkan, nggak ada orangnya yang tergantung di salib itu. Betul-betul salib sebagai simbol saja, gitu ya. Nah, pada saat itu penggambaran yang terjadi adalah dalam bentuk Yesus disamarkan sebagai seorang penggembala, maka pakai domba-domba. Sebentar, Umi. Nah, jadi ini penggembala yang baik, gitu. Sebentar, Umi. Yang pertama tadi Umi bilang penjala.
penjala ikan. Sekarang penggembala domba. Mungkin di situ ada pergeseran dari Iya. ikan dan domba domba yang tersesat ya Mi ya. Masya Allah. Saya agak bagaimana gitu ya Mi berpikirnya. Lanjut Umi bagaimana? Oke, ya memang kalau nggak meneliti nggak ngerti juga Ya, gitu ya. makanya kan netizen menunggu-nunggu nih Umi. Baik Umi Ya, silahkan. Oke. Nah, kemudian dari India ini merambah sampai ke bahkan di Eropa. Oh. Ya, ini kan perjalanannya Iya, ini. iya, Ini iya. mau nggak mau harus diakui seperti itu gitu. Jadi tahun 1200 sebelum Masehi itu dipakai salib itu sebagai simbol dewa matahari. Kemudian juga dipakai sebagai simbol dewa bumi. Kemudian dipakai juga dengan simbol swastika, lingkaran di tengah yang pakai ada lingkaran ini apa? Nah, lingkaran ini yang kemudian disebut adalah matahari. Lingkaran itu bentuk matahari. Oke. Baik Umi, tadi Umi jelaskan alasan kenapa orang Kristen sebenarnya salib itu tidak diakui kekristenannya di bukunya Barbara G. Walker. Kenapa Umi mereka tidak mau menerima salib sebagai simbol? Ini pertanyaan cerdas nih memang. Oke, gini ya. Pada masa itu, jadi pada awal-awal Masehi itu kan, jadi Kaisar Konstantin itu sudah pada abad ketiga dan 4 ya. Itu dia memaksakan salib itu harus dipakai. Nah, orang Kristen pada masa itu mereka nggak senang dengan simbol itu karena salib itu dipakai sebagai alat hukuman bagi penguasa Romawi untuk menghukum para narapidana. Mereka disiksa dan sampai dibunuh di kayu salib. Oke Umi, Kaisar Konstantin itu orang Romawi. Orang Romawi. Tidak beragama Kristen dia. Persis. Ketika dia awal memimpin konsili, itu dia masih belum Kristen. Dia baru menjadi Kristen, dikabarkan oleh gereja. Gereja menyatakan bahwa dia baru menjadi Kristen itu setelah menjelang ajal. Jadi bersaksi bahwa saya bersaksi bahwa saya adalah seorang Kristen.
kita begini, Nah, tangannya itu diikat atau diapain, Umi? atau diikat ke belakang atau ke depan atau dipaku gitu Nah, kan. itu dia. Terus bukan itu lagi, salib itu berarti yang vertikal ini yang ke bawah ini apakah lebih panjang, macam-macam. Terus nanti bentuknya ya itu macam-macam. Itu yang harus kita ketahui. Setidak-tidaknya itu ada 15 macam salib. Itu dia memaksakan salib itu harus dipakai. Nah, orang Kristen pada masa itu mereka nggak senang dengan simbol itu, karena salib itu tentang Jadi demikian tadi berakhirnya video pertama daripada channel Irena Handono yang sempat saya reactkan. Nampaknya video tadi itu tergantungnya bermakna terdapat kesinambungan kepada video ini, dan insya-Allah saya akan cari sambungan daripada video ini selepas ini. Fakta yang sangat menarik ya, rupanya simbol salib itu bukanlah asalnya simbol kepada agama Kristian, dan saya tidak berniat untuk ulas lebih panjang sebab di sini saya lebih kepada ingin tahu, dan perasaan ingin tahu itu belum terhenti di sini, dan dengan itu kita akan teruskan menonton dan mengorek lebih banyak ilmu daripada channel Irena Handono ini, insya-Allah. Sekian untuk kali ini. Assalamualaikum. Like, comment, and subscribe.